Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyanti dari Prodi PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas Cinema XX1 pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Daftar isi di sini mencakup pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Pendahuluan 1. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau biasa disingkat dengan BMC adalah alat visual sederhana yang membantu Anda merancang, mengevaluasi, dan menggambarkan model bisnis secara terstruktur. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, BMC memetakan 9 elemen penting dalam bisnis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mulai dari pelanggan hingga aliran pendapatannya. Dengan alat ini, Anda dapat memahami bagaimana bisnis Anda menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dengan lebih jelas. Cocok untuk berbagai jenis bisnis, baik startup, kecil, maupun perusahaan yang besar. Bisnis model kanvas BMC adalah kerangka kerja visual satu halaman yang sangat penting. Menyederhanakan seluruh rencana bisnis yang kompleks menjadi 9 blok kunci yang mudah dipahami. Memastikan tim Anda fokus pada bagaimana nilai diciptakan, dikirimkan, dan ditangkap profitabilitasnya secara efisien. Lalu memungkinkan untuk menguji dan mengubah model bisnis literasi dengan cepat tanpa perlu menyusun dokumen rencana bisnis yang panjang. Lalu yang terakhir, memudahkan presentasi dan diskusi antar stakeholder karena semua elemen kunci terlihat dalam satu gambar besar yang sudah terstruktur. Lalu yang kedua yaitu pembahasan. Bisnis model kanvas BMC adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang memungkinkan untuk mendeskripsikan, menganalisis, atau merancang model bisnis. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigener dan tersusun atas 9 blok bangunan utama yang secara visual menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilainya. Cinema XX1 berakar dari Cineplex 21 Group yang memulai kiprahnya pada tanggal 21 Agustus 1987 dengan pembukaan Studio 21, bioskop multiplex modern pertama di Indonesia, didirikan oleh Sudwikatmono, Benny Suherman, dan Haris Lesmana. Seiring perkembangannya zaman, dan untuk menyasar segmen pasar yang lebih luas, grup ini meluncurkan merek premium The Premier pada tahun 2002 dan secara resmi memperkenalkan merek Cinema XX1 pada tahun 2004 untuk menggantikan dan merevitalisasi pengalaman menonton. Sejak saat itu, Cinema XX1 menjadi jaringan bioskop dominan yang terus berinovasi, ditandai dengan peluncuran sistem reservasi tiket daring MTX pada tahun 2006, hadirnya layar IMAX pada 2012 hingga resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BIE) pada tahun 2023. Gambaran umum BMC. BMC biasanya terdiri dari 9 elemen utama yang mencakup seluruh aspek operasional dan nilai bisnis. Dengan mengidentifikasi tiap elemen, perusahaan dapat menemukan peluang efisiensi dan inovasi. Yang pertama, key partner. Kedua, key activities. Yang ketiga, key research. Yang keempat, value proposition. Yang kelima, customer relationship. Yang keenam, channels. Yang ketujuh, customer segment. 8, cost customer. Dan yang terakhir, revenue streams.
Nah, bisnis model kanvas kayak partner. Siapa Siapa rekanan terpenting untuk mendukung ketersediaan aktivitas atau sumber daya bisnis? Lalu kayak activities, apa aktivitas terpenting untuk membuat value bisnis? Nah, value proposition, apa sih keunggulan produk atau jasanya? Customer relationship, bagaimana agar konsumen beli lagi produk kita? Customer segment, siapa pengguna atau konsumennya? Seperti usia 17 sampai 40 tahun, 50 tahun sampai 60 tahun, siapa target konsumer kita? Nah, key research, apa sumber daya terpenting dalam bisnis yang kita jalankan? Channels, bagaimana sih promosi dan distribusinya? Cost structure, apa variabel biaya yang harus dihitung pada bisnis kita? Nah, yang terakhir revenue stream, dari mana sih pendapatan yang kita dapatkan dalam bisnis ini? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Key partners, Cinema XX1, siapa yang mendukung keberhasilan bisnis Cinema XX1? Nah, yang pertama itu distributor film, pihak yang menyediakan film lokal dan internasional. Yang kedua, pemilik pusat perbelanjaan atau mall, mitra yang menyediakan lokasi strategis, penyedia teknologi, itu produsen proyektor, audio, dan sistem tiketing. Perbankan dan fintech, layanan pembayaran digital, kartu kredit atau debit, misalnya seperti aplikasi Tix ID. Pemasok F&B, pemasok bahan baku, seperti untuk popcorn, jagung, minuman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kayak activities, aktivitas utama yang menghasilkan nilai. Yang pertama, pemrograman film, scheduling, menentukan jadwal, tayang dan film yang akan diputar. Operasional harian bioskop, pengelolaan studio, penjualan tiket, dan kebersihannya. Lalu, penjualan dan pengelolaan F&B, produksi dan penjualan makanan atau minuman dengan standar kualitas tinggi, yaitu dengan menerapkan SOP yang telah disetujui oleh XX1 Cinema. Selanjutnya, pemeliharaan peralatan. Menjadi kualitas visual dan audio proyektor, sound, dan sistem. Pemasaran dan promosi seperti kampanye film, kolaborasi dengan artis, dan membangun branding yang baik kepada pelanggan. Lalu ada key research, yaitu aset penting yang dimiliki perusahaan. Jaringan bioskop, lokasi bioskop yang tersebar luas, properti fisik. Misalnya, lokasi bioskop yang ada di Mall Indramayu, di Mall Cirebon, dan di mall lain-lain. Karena di Indonesia juga kan banyak mallnya ya teman-teman. Lalu peralatan teknis, proyektor digital, sistem suara berkualitas tinggi, Dolby Atmos atau IMAX, dan layar yang selalu terawat agar penonton merasa puas setelah menonton film pada Cinema XX1. Konten film, akses eksklusif dan perjanjian dengan distributor film lokal dan internasional. Lalu SDM, karyawan, operasional, teknisi, dan manajemen. Itu juga penting ya teman-teman untuk perusahaan. Platform digital, seperti sistem MTix aplikasi, Tix ID yang stabil dan user-friendly. Value proposition, apa sih nilai unik yang ditampilkan pada pelanggan dari Cinema XX1? Nah, yang pertama, pengalaman menonton berkualitas tinggi, kualitas audio visual terbaik, Dolby Atmos atau IMAX, kursi yang nyaman dan suasana yang khas. Yang kedua,
Pilihan film beragam. Menayangkan film-film box office terbaru dari dalam dan luar negeri secara cepat. Aksesibilitas dan kenyamanan. Lokasi strategis di pusat perbelanjaan atau area ramai, kemudian pembelian tiket memudahkan pelanggan dengan online, MTix, dan Tix ID atau offline. Nah, pembelian tiket secara online juga itu memudahkan teman-teman agar tidak mengantri. Jadi, pelanggan lebih nyaman ketika membeli tiket. Nilai tambah makanan dan minuman di XX1. Aneka snack bioskop khas terutama popcorn dengan aroma yang kuat. Minuman dan makanan cepat saji sebagai pelengkap pengalaman menonton. Lalu yang terakhir, variasi kelas, pilihan harga dan fasilitas yang berbeda. Di XX1 ada 3 kelas yang berbeda ya teman-teman. Reguler, The Prime, dan IMAX. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan keinginan dan budget untuk menonton sinema di XX1. Lalu, customer relationships, layanan mandiri atau self-service, pembelian tiket via online atau aplikasi dan self-service kios. Layanan personal saat transaksi F&B dan tiket. Staf yang melayani di counter F&B dan pengecekan tiket. Lalu program loyalitas, jika ada ya, pemberian penawaran khusus atau diskon bagi pelanggan setia MTix atau memberikan diskon-diskon tertentu pada hari-hari tertentu. Feedback pelanggan, mengelola keluhan dan masukan melalui customer service atau media sosial. Jadi jika ada keluhan atau masalah bisa menyampaikannya melalui media sosial. Channels bioskop fisik, jaringan bioskop, lokasi bioskop di berbagai mall dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia memudahkan pelanggan untuk datang ke sinema XX1. Aplikasi dan situs web, aplikasi MTix dan platform Tix ID untuk pembelian tiket secara digital. Nah, yang terakhir, media sosial dan pemasaran digital. Promosi film, event, dan penawaran khusus. Customer segment, mass market. Umum segala usia dan latar belakang yang mencari hiburan film. Demografi luas, remaja, mahasiswa, keluarga, pasangan, dan profesional muda. Segmentasi geografis, masyarakat di kota-kota besar dan kabupaten di seluruh Indonesia. Target pasar yang luas. Pecinta film atau moviegoers, orang-orang yang rutin menonton film termasuk film domestik dan internasional. Pelanggan premium, orang yang mencari pengalaman menonton eksklusif XX1 Premier dan IMAX. Nah, jadi customer segment XX1 Cinema itu cangkupannya luas ya teman-teman. Dari berbagai usia, remaja, mahasiswa, keluarga, karena cocok juga untuk mencari hiburan buat semua kalangan. Cost structure, menjaga keseimbangan biaya. Biaya konten film, presentasi, pendapatan tiket yang harus dibayarkan kepada distributor atau prosedur film. Biaya operasional lokasi, biaya sewa tempat, listrik, air, dan pemeliharaan gedung. Gaji karyawan, biaya SDM, staf bioskop, F&B, dan manajemen. Biaya F&B, biaya bahan baku untuk makanan dan minuman yang dijual di XX1 Cinema. Biaya pemasaran dan iklan, promosi film dan branding perusahaan. Biaya teknologi, pemeliharaan sistem tiketing dan peralatan studio. Revenue streams, sumber pendapatan. Penjualan tiket bioskop utama, pendapatan dari semua kelas, reguler, The Premier, dan IMAX.
Penjualan makanan dan minuman F&B, margin keuntungan tinggi. Penjualan popcorn, minuman, hotdog, dan lain-lain sering menjadi sumber profitabilitas utama pada sinema XX1. Pendapatan iklan. Iklan di layar sebelum film dimulai, screen advertising, dan iklan di area bioskop. Penyewa fasilitas atau event khusus, penyewaan studio untuk private screening, launching film, atau acara korporat lainnya. Itu semua termasuk ke revenue stream. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan, model bisnis sinema XX1 berpusat pada penciptaan pengalaman menonton film berkualitas tinggi dan nyaman yang ditawarkan melalui jaringan fisik yang luas di lokasi strategis mall. 1. Pendapatan ganda, dual engine. Bisnis ini didukung oleh dua sumber pendapatan utama, penjualan tiket yang memerlukan bagi hasil besar ke distributor film, dan penjualan makanan dan minuman F&B, di mana F&B menjadi kontributor utama profitabilitas tinggi karena margin keuntungannya yang lebih banyak. Yang kedua, X1 mengandalkan kombinasi antara jaringan bioskop fisik yang dominan sebagai key research dan platform digital MTix atau TixID sebagai channel utama untuk kemudahan transaksi dan retensi pelanggan. Nah, yang ketiga, fokus operasional aktivitas utamanya adalah menjaga kualitas teknis studio, audio, dan visual, dan mempertahankan akses eksklusif terhadap film-film box office yang terbaru dari distributor global dan lokal. Secara keseluruhan, BMC FS1 menunjukkan model bisnis yang teruji waktu dan berbasis lokasi, yang berhasil mempertahankan dominasi pasar dengan mengintegrasikan layanan offline bioskop dan online pemesanan tiket. Nah, yang keempat, daftar pustaka ya, teman-teman. Nah, di sini daftar pustaka ada linknya juga buat teman-teman yang mau kepoin sumber-sumbernya, boleh ya di sini aku cantumin link dari PPT ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.